menuliskan sesuatu. Dengan harapan, kata Muhammad, dengan perkataan bahwasanya tulisan itu untuk supaya nanti umat muslim itu tidak tersesat. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, pada kita sudah ada kitabullah dan cukuplah itu bagi kita. Berarti di dalam sudut pandangnya Umar, cukup nggak Al-Quran itu sebagai kitab yang membuat muslim itu tidak tersesat? Ya cukup. Cukup. Lalu sekarang faktanya Anda cukup nggak dengan Quran? Hadis kan cuma penunjang jadi. Iya, berarti Anda merasa tidak cukup dengan Quran kan? Anda masih perlu mengatakan Quran itu butuh ditunjang kan? Butuh tunjangan macam ini aja, macam PNS. Masa butuh tunjangan? Apakah tidak cukup kaya Quran itu? Jadi kan untuk keritualan ibadah itu kan memerlukan hadis gitu ya dalam. Berarti Quran membutuhkan sesuatu. Ya itu kan kalamullah gitu ya, Al-Quran itu. Begini Ustadz Syarif, sahabatku yang baik hati, begini, dengarkan ya Ustadz. Menurut Anda Quran itu tanpa hadis, dia pincang atau tidak? Tidak. Tidak pincang. Artinya dia bermampu berdiri teguh tidak? Mampu nggak dia seorang diri menuntun Islam itu ke jalan yang benar? Mampu nggak? Mampu. Terus kenapa butuh hadis kalau udah mampu? Begini Bang Edis ya, jadi konsep kewahyuan itu kan berbeda antara Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya gitu. Makanya Bukan begitu Ustadz, ini saya rasa Ustadz Syarif ini tidak nangkap apa yang saya maksudkan. Gini loh Ustadz Syarif, gini. Anda diberikan Allah itu Quran sebagai petunjuk, sebagai supaya jalan supaya tidak tersesat. ya, Kalau hanya Quran itu yang Anda baca, tidak baca buku lain seperti kata Umar bin Khattab, cukup bagi kita Quran itu. Itu menyesatkan nggak itu kalau cukup bagi hanya Quran saja? menyesatkan. Berarti Kalau Quran kita- menyesatkan. Jadi begini dulu ya, dengar ya Bang Edis, Silakan. Al-Quran dapat dikatakan sebagai pedoman hidup, sehingga pemahaman terhadap Al-Quran perlu dikaji dan bukan hanya sekedar materi, sedangkan gitu ya, itu Al-Quran, jadi perlu pengkajian yang amat dalam gitu. Ini nggak nyambung. Bukan itu loh Ustaz Syarif. Yang dibahas itu bukan itu. Begini loh Ustaz. Dengerin Ustaz. Gini. Allah menurunkan kepada Anda kitab Quran. Sudah? Ya. Nah, dengan kitab Quran itu seorang muslim akan tersesat nggak? Jika dia hanya berpedoman dengan kitab itu saja. Ya, tersesat ya untuk keyakinan dia kepada Tuhannya tidak. Berarti menurut Anda kitab yang dari Allah itu menyesatkan orang? Jadi begini. Sungguh Anda luar biasa Ustaz. Kalau kita cuma memakai Al-Quran ya, mungkin kita kan dalam konteks ibadah umat Islam, contohnya sholat ya, itu kan sholat di situ kan tidak dijelaskan ya tata caranya itu bagaimana gitu. Di situ dijelaskan sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Nah, Anda sholat malah sholat yang kayak gini nih, saya tunjukin lagi gambarnya nih. Anda bahkan tidak tahu saya tampilkan nih. Aduh. Nih, sekarang saya tanya, bahkan Anda tidak tahu untuk apa Anda sholat. Kalau Anda sholat seperti ini, itu kalau duduk tahiyat akhir, tahiyat awal, itu duduknya seperti itu biar ngapa? Ya itu sudah dari sononya Bang Edis. Begitu. Iya, biar ngapa? Seperti itu tuh biar ngapa dia? Ya caranya begitu. Iya, kenapa? Apa hubungannya menghadap Tuhan dengan nekuk-nekuk kaki?
Ya nggak jauh beda beginilah ya Bang Edi. Sekarang umat Kristiani ke gereja itu bernyanyi itu kan itu gimana asal mulanya kok begitu? Sudah dari dulu sebelum Yesus datang ke dunia, orang-orang Yahudi sudah bernyanyi-nyanyi. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu kereta Firaun dan penunggang-penunggangnya dan bala tentaraannya dicampakkan ke dalam laut, mereka memukul-mukul rebana, menabuh-nabuh gendang dan menari-nari. Ada di situ nyanyiannya. Engkau meniup dengan topanmu dan pasukan Firaun dan parunya dicampakkan ke dalam laut. Katanya, ada itu lagunya. Mereka menyanyikan lagu itu. Miriam yang memimpin puji-pujian itu. Ada. Jadi bernyanyi-nyanyi merupakan satu ekspresi. Ya, merupakan satu ekspresi bagaimana kita mengucapkan rasa syukur, rasa senang kita, rasa cinta kita kepada Tuhan. Seseorang yang cinta kepada istrinya, seseorang yang cinta kepada temannya, seseorang yang cinta kepada sesuatu diungkapkan dalam lagu. Seperti kita yang begitu cinta dengan Indonesia. Kita nyanyi, Indonesia, merah darahku. Jelas kita nyanyi-nyanyi, Indonesia, tanah air beta. Kita nyanyi. Apalagi saya yang rindu Indonesia ini kan terniang-niang dengan lagu itu. Ya kan? Itu bukti bahwa kita mencintai sesuatu. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, ini kaki diduduk-dudukin, satu ditekuk-tekuk buat apa? Itu udah dari sononya, contohnya Nabi sholat begitu. Oke, Nabi sholat begitu itu dia buat apa? Biar ngapa? Sholatnya begitu biar ngapa? Ya, saya kan tahu sholat begitu dari guru-guru saya, mungkin dari guru-gurunya lagi. Gini, Ustadz, kita bukan nyari asal usulnya. Yang kita cari itu alasan kenapa harus begitu gitu loh. Saya kasih contoh ya. Kenapa kipas mobil itu dikasih karetnya? Biar bisa menghapus air dari situ, betul? Betul nggak? Jadi seseorang yang mengerjakan sesuatu, kalau dia waras pasti dia tahu untuk apa. Contoh nih, seseorang mengambil sapu lidi untuk memukul lalat. Biar ngapa? Biar lalatnya tidak hinggap di situ, biar lalatnya tidak mengotori tempat itu. Sekarang saya tanya sama Anda, itu kaki diinjek-injek begitu biar ngapa? Jangan Anda katakan Allah iseng loh. Halo Ustaz Syarif. Oh, dia lagi terjadi teman-teman. Oke lah, Anda bisa naik kembali ya Ustaz Syarif ya, bisa naik kembali. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok
kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.